Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya dan teman saya akan membawakan topik mengenai sejarah pergerakan nasional di Maluku. Tapi sebelum itu, mari kita berbincang sebentar bersama teman saya, Saudari Nisa. Saudari Nisa, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Bagaimana kabar saudari Isda? Alhamdulillah baik. Nisa, kamu sekarang lagi di mana? Saya masih tetap di Ambon. Berarti sesuai sama tema hari ini nih ya. Kan hari ini kita mau bahas tentang sejarah pergerakan nasional di Ambon. Nah, kalau kamu sendiri nih tahu apa aja soal sejarah pergerakan di sana? Yang saya tahu, pada masa pergerakan nasional, di Ambon itu ada organisasi yang namanya Jong Ambon. Jong Ambon itu organisasi kepemudaan yang didirikan pada masa pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. Jong Ambon ini didirikan oleh para pelajar Ambon yang berada di Sofia. Tujuannya itu untuk menggalang kesatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda yang berasal dari Maluku. Lalu Jong Ambon ini didirikan pada 1917, diketuai oleh J. Kayadu. Kalau saudara Isda sendiri, apa yang diketahui tentang Jong Ambon? Oh, ya nih, aku sempat dengar soal sejarah lahirnya Jong Ambon. Nah, pada saat semangat Sumpah Pemuda yang mengalir ke daerah-daerah Nusantara, salah satunya itu di Maluku dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh dari sekolah-sekolah Belanda. Nah, para pemuda Maluku ini mulai turut terlibat dalam kegiatan pergerakan pemuda demi mencapai Indonesia merdeka. Mahasiswa Stovia yakni Ludwig Tamaela dengan kawan-kawannya antara lain Jeremias Kayadoe bercita-cita menyatukan para pemuda dan pelajar asal Maluku yang ada di Pulau Jawa saat itu untuk membentuk suatu organisasi pemuda. Nah, kesadaran para pemuda Maluku ini kemudian dimulai dengan membentuk satu organisasi masyarakat Maluku bernama Jong Ambon. Nah, Jong Ambon ini dibentuk oleh para pelajar Stovia, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh saudari Anissa, asal Ambon yang kemudian diketuai oleh J. Kayadu. Terus perkumpulan ini lebih merupakan perkumpulan olahraga nih, jadi bukan politik atau yang lain gitu ya. Nah, lebih ke olahraga dengan titik berat, yaitu pada olahraga sepak bola. Nah, Johannes Latuharhari yang saat itu berstatus pelajar di Koning Willem III School atau KW3 turut pula memperkuat kesebelasan Jong Ambon. Nah, di samping mempertahankan panji-panji klub sekolahnya, klub sepak bola dimotori oleh G. Rehata. Kelompok ini mengembangkan sayapnya ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Nah, atas dasar cinta pada tanah air, menimbulkan kesadaran nasional dalam tubuh Jong Ambon. Nah, warna klub ini adalah merah putih di lapangan hijau sampai pada zaman Jepang satu-satunya kesebelasan yang terkenal dengan kostum merah putih adalah kesebelasan Jong Ambon. Kalau sejarah lahirnya nih, saudari Anissa taunya yang gimana? Seperti yang sudah saudari Isda katakan tadi, cuman pada tahun-tahun terakhir, Jong Ambon ini mengalami kemunduran. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1923 harus dihidupkan kembali dengan nama yang baru, yaitu Sport and Zik Vereniging Jong Ambon, atau disingkat sebagai SVJA. Tetapi Jong Ambon ini lebih kenal dengan nama Jong Ambon sendiri. Ketuanya adalah F. Lopis dengan wakil ketuanya LG Watimena. Sekretarisnya F. Pesulima, bendaharanya F. Haryat,
Maaf, benderanya F. Hari-hari. Lalu ada 2 orang perempuan juga yang ikut membantu, yaitu Nona C. Mantamu dengan Nona A. Syahaya. Inti dari pergerakan nasional ini adalah para mahasiswa dan alumni Sofia seperti Dr. L. Tamaela, Dr. J. Lisa Pali, Dr. J. Tupamahu, Dr. J. Kayado, G.H. G. Rehata, C.J. Kaptan, C. Malaiholo, D.H. Titu, W. Putirai, dan Johannes Naimena. Setelah kemudian timbul 2 aliran baru dalam perkumpulan ini. Sebagian pemuda pelajar tidak puas dengan peran John Ambon yang hanya bergerak pada bidang olahraga saja. Lalu di tengah-tengah pergolakan ini, mereka berpendapat bahwa pendidikan adalah yang paling utama. Jadi, mereka mendirikan Training Ambonis Studente atau disingkat VVAS. Maka dari itu, dalam tubuh Jong Ambon terdapat 2 kelompok, yaitu VAS atau Jong Ambon yang dipimpin oleh Toule Salahue, seorang mahasiswa Rehoge School atau RHS, dan Johannes Lemena, mahasiswa dari Sofia. VAS Jong Ambon menyatukan diri dengan Pergerakan Pemuda Indonesia. Dalam Kongres Pemuda pertama pada tahun 1990. Dalam Kongres Pemuda Indonesia pertama, Jong Ambon diwakili oleh Toule Salahue dan turut aktif pula dalam kongres itu. Ada juga J. Kayadu beserta istri beliau. Sedangkan dalam kongres kedua pada tahun 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda, ada Johannes Lemena di situ. Kalau saudara Isda sendiri, ada tidak organisasi lain yang didirikan pada pergerakan di Ambon? Oh iya nih, nah pada masa pergerakan nasional itu ada 2 organisasi yang didirikan di Ambon. Selain ada Jong Ambon, ada juga Serikat Ambon. Nah, Serikat Ambon ini dibentuk pada tanggal 9 Mei 1920. Organisasi Serikat Ambon oleh Alexander Jacob Pati yang lebih dikenal dengan sapaan Om Lex di Semarang. Nah, Ai Pati sendiri adalah seorang wartawan yang terlibat aktif dalam mengirim kabar dan berita dari Bigul Irian Jaya ke Australia dan New York. Kabar itu berisikan permohonan dukungan dari Australia dan PBB bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan dibentuknya Serikat Ambon sendiri yaitu untuk mendorong tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Maluku serta membangkitkan rasa nasionalisme. Serikat Ambon termasuk organisasi politik. Berkat perjuangannya, pemerintah Belanda pun mendirikan Ambon Raat pada 1921. Nah, udah di penghujung. Kalau tokoh-tokoh dari organisasi tadi, bagaimana Saudari Anissa? Siapa aja nih tokoh-tokoh yang Saudari Anissa tahu? Yang tadi sudah disebutkan, ada 2, ada J. Kayadu sama Johannes Lemena yang paling menonjol di sini. J. Kayadu ini merupakan salah satu pejuang kemerdekaan asal Maluku yang sangat berjasa. Dia turut menggerakkan para pemuda asal Maluku untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pengaruhnya itu bahkan sampai ke Maluku, khususnya di kalangan kaum pelajar, walaupun beliau berada di Batavia. Lalu ada Dr. Johannes Lemena. Dr. Johannes Lemena adalah seorang dokter, politisi, dan pahlawan nasional. Beliau tercatat pernah menjabat
sebagai menteri paling lama selama masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan total masa jabatan beliau hampir 20 tahun. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, serta pernah mengetuai Partai Kristen Indonesia pada periode 1950 sampai 1961. Kalau Saudara Isda, tokoh perjuangan dari Ambon mana yang Saudara Isda tahu? Nah, kalau aku sendiri itu tokoh yang paling berpengaruh di Serikat Ambon. Nah, namanya itu Abdul Muthalib Sangaji. Nah, beliau ini tercatat sebagai anggota Serikat Islam yang manuvernya telah membuat khawatir pihak kolonialis. Sangaji ini terlibat dalam Kongres Pemuda II di Jakarta pada tahun 1928. Nah, kongres tersebut sempat mencetuskan Sumpah Pemuda. Reputasinya kian dihormati, terlebih Sangaji pun terbilang sangat pandai dalam berpidato. Retorikanya bagus. Bersama kakaknya Abdullah Sangaji, dia mendirikan pendidikan sekolah madrasah di kampung halamannya. Dukungan dari masyarakat setempat mengalir deras, namun sekolah tak pernah sempat digunakan. Itu karena Sangaji selalu diintai oleh pemerintah Belanda. Kala itu Sangaji sudah termasuk pejabat teras Sarekat Islam, yakni pimpinan Lajnah Tahfidziyah, menggantikan host Cokro Aminoto yang legendaris. Nah, udah di penghujung. Sekian dari kami. Ya, Saudari Anissa. Ya, sepertinya itu saja bahasan dari kami. Ya, yang mengenai sejarah pergerakan nasional di Maluku. Ya. Terima kasih. Ini perlu di